Namaku Wartiono. Orang-orang biasa memanggilku Edward. Ceritaku dahulu, aku pernah bekerja dalam sebuah proyek pembangunan rumah di sebuah desa kecil yang bernama Cangkringan, di lereng Gunung Merapi tepatnya. Saat itu, aku bersama 14 orang pekerja lainnya tiba di desa tersebut pada sore hari. Kami langsung disambut oleh Pak Lurah. Kami diarahkan untuk menempati sebuah aula kosong bekas balai desa. Sepertinya aula ini sudah lama tidak terpakai. Tempatnya kosong berdebu dan banyak bekas jejak-jejak kaki di lantai. Mungkin tempat ini sering dijadikan tempat bermain bocah-bocah di desa ini. Di sana, kulihat ada 2 buah ruangan tertutup. Ku coba membuka pintu salah satu ruangan tersebut. Ternyata, hanyalah ruangan kosong, tempat penyimpanan barang-barang yang tidak terpakai, seperti meja, kursi, lemari bekas. Mungkin bekas para pengguna balai desa ini dahulunya. 14 orang temanku lainnya menaruh barang-barang bawaan mereka di setiap sudut ruangan tengah aula ini, bersiap-siap beristirahat untuk memulai pekerjaan kami di esok harinya. Sedangkan aku, yang memiliki sifat knowing every particular object, atau biasa disingkat kepo, masih sibuk melihat-lihat keadaan sekitar. Ku coba membuka pintu ruangan satunya. Ternyata terkunci. Tiba-tiba, ada yang menepuk pundakku dari belakang. "Mas, ruangan ini jangan dibuka-buka ya." Iya Pak Lurah. Memangnya isinya apa ya Pak Lur? Gak ada apa-apanya Mas. Cuma ruangan kosong aja. Pokoknya jangan dibuka-buka ya. Iya Pak. Lalu Pak Lurah pun berworo-woro kepada kami semua. Mas-mas semua, saya minta perhatian sebentar. Silahkan mas-mas semua beristirahat di ruangan tengah aula ini. Saya sudah sediakan tikar di setiap sudutnya. Semoga tidur kalian nyenyak ya. Dan saya minta tolong, untuk ruangan yang satu ini jangan dibuka-buka ya, ucap Pak Lurah sembari menunjuk pintu ruangan yang ada di depanku. Dan mas-mas semua, kalau mau sholat bisa di masjid di tengah desa. Jangan sholat di sini ya. Ya sudah, saya tinggal dulu ya. Selamat beristirahat semuanya. Iya Pak, sahut kami. Kenapa tidak boleh sholat di sini? Sepertinya ada yang aneh, gumamku. Lalu Pak Lurah pun beranjak pergi. Aku pun duduk menggelar tikar dan menaruh barang-barang bawaanku. Setelah kami semua selesai menata barang bawaan kami pun mempersiapkan alat-alat untuk memasak. Ya, kami sebagai pekerja proyek sudah terbiasa memasak makanan kami sendiri. Di kelompok ini, akulah yang jadi juru masaknya. Lalu masing-masing dari kami semua mengeluarkan bahan makanan yang kami bawa. Ada yang membawa telur, udang, daging tenderloin, ikan salmon, dan masih banyak lainnya. Namun, tak ada satupun dari kami yang membawa kompor. Aduh, ya sudah. Masaknya nanti saja. Nanti kita buat api dari kayu bakar saja. Sekarang kita mandi dulu saja, buat siap-siap sholat maghrib. Untuk tempat mandi, kami disediakan kamar mandi yang terletak di samping balai desa. Lalu, setelah tiba giliranku untuk mandi, terdengar suara sholawat menjelang azan maghrib berkumandang. Aku pun bergegas pergi menuju kamar mandi. Semua teman-temanku yang sudah selesai mandi, kusuruh pergi duluan saja ke masjid, takut telat. Saat sudah selesai mandi,
Azan maghrib sudah berkumandang. Aku pun bergegas mengenakan sarung. Dan kulihat ada seseorang yang duduk menunduk di depan pintu ruangan yang tidak boleh dibuka tadi. Siapa itu? Teman-temanku yang lain sudah pergi ke masjid semua. Dilihat dari postur tubuhnya, aku tak mengenal orang ini. Apalagi di ruangan seluas ini hanya diterangi dengan sebuah bohlam warna kuning, sehingga suasananya remang-remang. Ku dekati orang tersebut dan aku bertanya sambil mencolek tangannya. Dingin amat tangannya. Mas, gak ke masjid? Bareng yuk, tanyaku. Namun dia tak menjawab, hanya menunduk lesu. Takut tertinggal sholat maghrib berjamaah, aku pun meninggalkannya. Mas, saya duluan ya, ucapku. Namun dia tetap diam tak menjawab. Aku pun pergi berjalan menuju pintu keluar aula. Saat di depan pintu, ku sempatkan untuk menengok. Untuk melihat orang tersebut, ku lihat dia berdiri. Aku pun berhenti sejenak. Siapa tahu dia mau pergi ke masjid juga, biar aku tunggu. Tapi kulihat dia malah berbalik. Sambil masih menunduk, kulihat dia membuka pintu ruangan tadi dan masuk ke dalamnya. Kok malah masuk ke situ? Sudahlah, keburu telat ke masjid ini. Aku pun bergegas berjalan menuju masjid. Sepulangnya dari masjid, kami mempersiapkan kayu bakar untuk memasak. Aku yang bertugas memasak, memilih untuk memasak menu tenderloin steak dan mashed potato. Menu makan yang sungguh istimewa buat kami para pekerja proyek. Tapi ya apa boleh buat, memang itu adanya. Setelah kami semua kekenyangan, terdengar suara azan Isya. Kami yang merasa sulit untuk berjalan, memutuskan untuk sholat berjamaah di aula sini. Toh, tidak ada Pak Lurah ini. Akhirnya selesai sholat, kami semua beristirahat di tikar masing-masing. Ada beberapa teman kami yang masih menyempatkan untuk mengobrol sembari ngopi dan merokok. Aku yang tadinya sudah tiduran di tikar sembari membersihkan selilitan daging tenderloin di gigiku, merasa tertarik oleh obrolan mereka. Aku pun bangun dan menghampiri mereka. Saat aku berjalan, aku melirik ke arah pintu ruangan yang tidak boleh kami buka tadi. Aku jadi teringat sama orang yang masuk ke dalam tadi. Aku pun menceritakan kejadian maghrib tadi kepada teman-temanku. Mereka merasa heran, sampai-sampai mereka tak sadar kalau aku telah mencomot 2 batang rokok Jisamsu milik mereka. Sembari membakar dan menghisap sebatang rokok, aku bercerita kepada mereka. Iya, tadi kupegang tangannya dingin banget, ucapku sembari mengantongi sebatang rokok yang satunya. Lumayan, sebatang buat besok pagi. Lalu, salah satu temanku mencoba membuka pintu tersebut dan berkata, kekunci gini pintunya, ngarang aja kamu. Aku pun heran, tapi aku tak terlalu mempedulikannya lagi. Yang penting, aku sudah dapat sebatang rokok. Kami mengobrol sampai tengah malam, dan sudah waktunya kami tidur. Aku pun tidur ngelungker sarungan di pojokan. Suara apa itu? Ku dengar suara berisik dari arah ruangan yang tidak boleh kami buka tadi. Ku coba untuk tidak mempedulikannya, namun
Suara-suara tersebut benar-benar mengganggu tidurku. Kulihat teman-temanku yang lain tidur nyenyak, seakan hanya aku saja yang mendengarnya. Lagi-lagi, aku yang memiliki sifat knowing every particular object mencoba mendekati pintu tersebut dan mencoba menguping. Tiba-tiba, pintunya terbuka dan ada yang menarikku ke dalam. Aku berteriak dan langsung terdiam saat mencium aroma wangi. Kulihat di lantai berserakan puntung-puntung rokok lintingan sebesar buah pisang. Kulihat banyak kaki-kaki besar berbulu hitam yang ada di sekelilingku. Saat ku coba menengok ke atas, terlihat beberapa wajah seram berbulu, bermata merah menyala, melotot ke arahku. Badanku terasa kaku, tak bisa ku gerakkan. Lalu, kulihat pintu itu tertutup.